Pagi yang cerah ini memberiku semangat untuk menyusuri jalanan Yogyakarta tercinta. Perjalanan ini akan membawaku kembali menelusuri jejak-jejak sejarah peninggalan kejayaan Mataram. Yogyakarta, daerah setingkat provinsi ini merupakan wilayah tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Karena dahulu, Yogyakarta merupakan sebuah negara kerajaan yang berdiri sendiri. Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya yang bernilai tinggi. Semasa kejayaan Mataram masa lalu yang sampai sekarang masih tetap lestari. Sebutan kata Mataram yang banyak digunakan sekarang ini tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas kejayaan Kerajaan Mataram. Tak bisa lepas dari keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai penjaga poros budaya Jawa. Selamat datang di Museum Sejarah Purbakala Pleret. Ada yang bisa kami bantu? Ya, terima kasih Mbak. Kami ingin melihat koleksi yang ada di museum ini. Boleh, mari saya antar. Nah, kita sekarang sudah tiba di ruang koleksi. Jadi ini adalah Museum Sejarah Purbakala Pleret. Dulu itu dibangun sekitar tahun 2004 dan selesai pada tahun 2009. Namun dulunya itu belum dijadikan sebagai museum, hanya sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda temuan yang ada di wilayah Bantul. Museum ini dibuka untuk umum sekitar tahun 2004 pada tanggal 10 Maret.
Jumlah koleksi di museum kami ada 18 buah benda koleksi dan salah satunya adalah arca. Ini namanya adalah arca Durga Mahisa Suramardini. Terbuat dari bahan andesit dan ditemukan di Bantul. Ini adalah koleksi kami yang selanjutnya, namanya adalah umpak. Jadi umpak ini ditemukan di Pleret, Bantul, dan dulunya itu digunakan untuk mendirikan soko pada bangunan keraton. Ini adalah salah satu masterpiece dari museum kami yang menandakan bahwa dulunya di sini memang dibangun sebuah keraton Mataram Islam. Koleksi yang ini namanya adalah besumur atau biasa orang di sini menyebutnya jobong. Jadi merupakan komponen bagian dari sumur. Kalau sekarang mungkin bisa kita lihat itu yang terbuat dari semen, tapi kalau pada zaman dahulu itu dari tanah liat. Koleksi kami yang ini namanya Yoni. Jadi Yoni ini ditemukan di situs Candi Mantup yang terletak di Kabupaten Bantul. Yoni dalam mitologi agama Hindu itu dilambangkan sebagai perempuan dan memiliki pasangan bernama Lingga. Lingga itu laki-laki. Jadi dipercaya bahwa pasangan Lingga dan Yoni ini akan jika dikasih air yang keluar itu akan suci. Mbak, selain Lingga dan Yoni, ada koleksi apa lagi Mbak di museum ini? Masih ada satu koleksi yang bisa dikatakan masterpiece dari koleksi museum kami, yaitu Sumur Gumuling. Mungkin bisa langsung kita ke sana? Oh, boleh. Silakan. Sekarang kita akan memasuki kawasan dari Sumur Gumuling. Ini yang namanya Sumur Gumuling, Mbak. Bisa kita buka? Oh, ya. Jadi Sumur Gumuling ini dulu dibangun ketika kepemerintahan Amangkurat yang pertama, sekitar tahun 1646 sampai 1677. Keberadaan sumur ini itu menandakan bahwa dulunya memang di sini itu dibangunlah sebuah keraton. Dan konon dulunya itu sumur ini digunakan untuk jamasan atau untuk mensucikan benda-benda pusaka para raja. Oh, begitu. Selain di Sumur Gumuling ini, apakah ada peninggalan bersejarah lain yang ada di Keraton Kerto ini, Mbak? Oh iya, masih ada, Mbak. Jadi di sini ada situs Kerto, kemudian ada juga peninggalan masjid dari Keraton Pleret, yaitu Masjid Kauman. Ini adalah Mas Ruli yang nantinya akan mengantar Mbak Pinta ke situs Kerto. Halo. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Oke, mari kita siap lanjut ke situs Kerto. Boleh? Mari. Ya.
Sini banyak sekali tinggalan-tinggalan arkeologis berupa seperti itu, batu putih, kemudian bata, dan ada juga umpak dari batu andesit. Oh, umpak. Iya. Umpak sendiri itu apa ya, Pak? Umpak. Jadi umpak itu sebenarnya adalah semacam base untuk kolom yang terbuat dari kayu. Seperti soko kalau di pendopo gitu. Iya, betul. Nah, base ini kita temukan berbentuk bulat. Jadi kita perkirakan sokonya juga berbentuk bulat. Nah, bisa dibayangkan dari hasil penelitian kita ada sekitar 36 umpak. 36 umpak dalam 40 kali 40 meter. Iya. Ya, Pak, untuk luas bangunan ini sendiri kan terkenal di seantero negeri ini. Nah, sangat disayangkan beliau kemudian diperintahkan oleh raja untuk dibunuh karena raja ingin mendapatkan hati dari istrinya.
yang kemudian dikenal dengan nama Ratu Malang. Ratu Malang. Ya. Begitu panjang sejarah perjalanan kota Yogyakarta ini. Jika kita pelajari dengan seksama, begitu banyak peristiwa sejarah yang terjadi, yang menyertai perkembangan kota Yogyakarta. Sudah seharusnya kita bangga sebagai masyarakat Yogyakarta yang mempunyai peninggalan sejarah yang kaya dengan kebudayaan, yang wajib untuk kita lestarikan dan banggakan bersama. Keberadaan aset-aset budaya peninggalan peradaban tinggi masa lampau tersebut, dengan keraton sebagai institusi warisan adiluhung yang masih terlestari keberadaannya, merupakan embrio dan memberi spirit bagi tumbuhnya dinamika masyarakat dalam berkehidupan kebudayaan, terutama dalam berseni dan beradat tradisi.